salah satunya adalah sedekah. Ya, salah satu adalah sedekah. Ilmunya para wali dalam mencari obat dari Allah Ta'ala, meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya adalah sedekah. Ya, salah satu adalah sedekah. Salah satunya ya dari sekian banyak itu adalah sedekah. Masih ada lagi yaitu dengan membaca doa dan zikir, membaca wirid, membaca sholawat, membaca sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bagian dari ilmunya para wali. Tapi dengan bab yang satu ini, insya Allah kita akan paham. Saya akan kutip dari buku Rahasia Ilmu Para Wali. Ini buku saya terjemahkan dari kitab Idhah Asrar Ulumul Muqarrabin, yang saat ini saya lagi habis, belum saya cetak ulang, di halaman yang 164. Rahasia Sedekah. Di mana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus radhiyallahu anhu berkata, terjemahannya, ketahuilah sedekah memiliki banyak manfaat menakjubkan. Orang yang mengenal Allah Ta'ala memiliki cara yang baik dalam bersedekah. Mereka telah membuktikan dan mendapatkan manfaatnya. Mereka berkata, tidak kami temukan amal yang lebih dekat kepada keridhaan Allah seperti menghibur orang-orang mulia yang sedang dirundung kesedihan. Barang siapa memiliki hajat, hendaknya ia membuat makanan selezat yang ia buat untuk dirinya. Atau bahkan lebih lezat lagi, kemudian mengundang orang-orang mulia yang luluh hatinya. Sebab Allah Jalla Jalaluh sangat memperhatikan mereka. Senangkan dan muliakan mereka. Cara seperti ini akan mewujudkan hajatnya sebagaimana telah dibuktikan oleh ahli ma'rifah. Ahli ma'rifat memiliki cara yang mirip tebusan dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala. Untuk kesembuhan seseorang mereka memasak seekor kambing, kemudian menghidangkan atau mengirimkannya sebagai hadiah kepada orang-orang mulia yang fakir. Rijalus sir, orang-orang yang memiliki kekuatan hati, orang-orang yang soleh. Setelah itu mereka memintanya untuk berdoa bagi yang sakit. Cara ini telah terbukti berhasil. Dalam menghadapi berbagai musibah berat dan penyakit kronis, ahli ma'rifat dan rijalul haq Ta'ala menyedekahkan harta mereka yang paling berharga dan bernilai dengan ikhlas. Sebagai contoh, jika dia atau orang yang sangat berharga baginya sakit, dan harta yang paling berharga baginya adalah kuda atau budak, maka ia hendaknya menjual dan mendermakannya kepada orang-orang mulia yang fakir dan menjaga harga dirinya. Orang-orang mulia yang fakir dan orang-orang mulia yang menjaga dirinya. Pada umumnya dengan cara ini keinginannya akan terwujud. Uraianku ini telah dibuktikan oleh ashabul haq ta'ala, orang-orang yang soleh. Sedekah memiliki beberapa syarat dan adab. Di antaranya sedekah itu berasal dari harta yang halal, disedekahkan secara rahasia, tidak menyebut-nyebut sedekahnya itu kepada si fakir maupun orang lain. Sebab sikap ini akan menyakiti mereka, terutama yang menjaga harga dirinya. Jika sedekahnya ini dibalas dengan sebuah doa, maka ia segera berbalik mendoakannya. Sehingga pahala sedekahnya tidak hilang karena doa si fakir itu. Apabila menyedekahkan makanan, maka hendaknya ia memilih makanan terbaik yang ia miliki dan tidak memberikan yang buruk. Kemudian sedekah itu ia hantarkan sendiri ke rumah si fakir dengan merendahkan diri dan tidak sombong. Sesungguhnya saat bersedekah ia sedang berhubungan dengan Allah. Karena itu ia harus menghindari sikap sombong dan angkuh. Kedua sikap ini akan menghapuskan pahala. Saat beramal manusia harus merendahkan diri kepada Allah Ta'ala sebab Allah Jalla Jalaluh memandangnya. Ia harus menghindari sikap sombong dan berusaha mengerjakan amalnya sebaik mungkin. Para arifin berkata, tahsinul a'mal ahabbu ilallah Ta'ala min taktsiril a'mal. Mengerjakan sebuah amal dengan baik lebih disukai Allah daripada memperbanyak amal. Wahai saudaraku yang arif, ketahuilah sesungguhnya kaum arifin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala karena mereka melaksanakan setiap amal dengan baik dan memiliki pemahaman yang baik ketika mendekatkan diri kepada Allah. Inilah makna wahyu Allah Ta'ala, wa aqridullaha qardan hasana. Al-Muzammil ayat 20. Yakni kerjakanlah amal kalian untuk Allah sebaik mungkin. Yang dimaksud meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni kerjakanlah amal kalian untuk Allah sebaik mungkin. Ikhwani rahimakumullah. Ini adalah bab rahasia sedekah dari kitab Rahasia Ilmu Para Wali. Ya, nah insya Allah kita akan bahas. Nah, jadi para wali itu kalau ada
yang sakit, ada yang punya hajat, maka mereka bermuamalah ya dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan transaksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai hajatnya. Jadi kalau yang sakit itu orang yang disayangi, maka yang disedekahkan ya harta yang paling disayangi. Ini kan menarik, ini enggak yang sakit orang yang disayangi, yang disedekahkan yang jelek-jelek, terus minta sembuh. Nah, jadi enggak sebanding. Kalau yang sakit ini yang disayangi, pengen kesembuhan orang yang disayangi, ya kita ya juga harus sedekahkan yang kita sayangi. Kalau kita sayang sama handphone, ya handphonenya sedekahkan. Kalau yang paling kita sayangi itu mobil, ya mobilnya disedekahkan. Ya, kepada siapa menyedekahkan mobilnya? Kepada orang soleh yang fakir. Orang-orang baik, tapi yang susah hidupnya. Orang-orang yang nggak mau minta-minta sama orang, yang menjaga kehormatan dirinya, malu untuk meminta. Nah, itu insya Allah pada umumnya bisa dikatakan hampir 100% terbukti manjur. Ya, hajatnya akan tergapai. Kalau itu untuk kesembuhan, ya yang bersangkutan akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilakukan sedekahnya dengan cara yang baik. Kalau memang dia punya hajat tertentu atau pengen sembuh dari suatu penyakit, diantaranya dengan menyenangkan hatinya orang-orang yang baik. Dia sembelih seekor kambing, pilih kambing yang bagus, dimasak dengan masakan yang mirip kalau dia masak untuk dirinya sendiri, artinya yang enak-enak, yang baik, atau bahkan lebih enak lagi. Ya lebih enak lagi, kemudian dia hantarkan ke rumah orang yang susah tapi yang baik-baik. Ya, orang susah yang lagi kesulitan atau orang yang hatinya lagi sedih, keluarganya pada sakit ya, tapi orang yang baik-baik. Hantarkan dengan tangan kita sendiri dengan merendahkan diri, jangan ada kesombongan. Tentunya ya ini tadi semua disebutkan di luar masa pandemi. Kalau di masa pandemi kan ada aturan-aturan yang lain dalam pengantaran makanan dan lain sebagainya. Juga ada aturan dalam berkumpul dan lain sebagainya. Kita bicara ini di waktu yang normal, kalau lagi ada yang sakit. Nah sekarang di zaman zaman sekarang ini, banyak yang sakit, banyak yang punya hajat, banyak yang punya masalah. Terus pengen masalahnya selesai, pengen hajatnya terwujud, pengen sakitnya diangkat. Nah kalau COVID-19 ini kan penyakit internasional, masalahnya masalah nasional, ya kita nggak bisa berjuang sendiri. Seperti pemerintah mengatakan, mari ya kita darurat, PPKM darurat, mengajak seluruh bangsa bersama-sama. Maka kalau kita juga pengen penyakitnya diangkat, ya nggak bisa doa sendiri. Kita pun doanya juga bersama-sama. Ya jadi gerakan doa bersama-sama, zikir bersama-sama, istighfar bersama-sama, tentu dari rumah masing-masing. Ya, secara online atau mungkin dalam keluarga suami istri bersama anak-anaknya di lingkungan yang kecil, rumah tangga. Di tempat masing-masing ketika sholat berjamaah bersama pasangannya, bersama anak-anaknya, berdoa. Nah ini kalau kita jalankan secara sistematis, kita terus-menerus mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa pada Allah Ta'ala, mengangkat tangan, ya kemudian yang punya harta bersedekah dengan ikhlas, bukan hanya untuk kesembuhan dirinya, tapi untuk kesembuhan seluruh orang-orang yang sedang sakit. Maka insya Allah penyakitnya akan diangkat sama Allah Ta'ala. Kesembuhan itu akan diberikan. Tapi yang terjadi saat ini, ya saat ini kita nggak ngomong orang lain, kita ini, diri kita sendiri, coba dicek. Apakah kita sudah menjalankan prokes batiniah, menjaga jarak dengan maksiat, menutup mulut dari ribah, ya menutup mulut dari ribah, menutup mulut dari namimah, ya kemudian membersihkan tangan dari maksiat, membersihkan tangan dari mencuri, membersihkan tangan dari menzalimi orang lain, membersihkan tangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita sudah menjauhi perkumpulan dengan orang-orang yang terang-terangan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah prokes akhirat ini kita jalankan? Kalau kita jalankan prokes lahiriah, bagus. Kita jalankan prokes menjaga jarak dan sebagainya, bagus. Tapi kalau kemudian secara batiniah ini kita nggak jalankan prokes akhiratnya, maka cuman bagus di dunia, tapi kita akan celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mulutnya ghibah, gunjing orang, namimah, tangannya di WhatsApp, di Facebook, di IG, di YouTube, memberikan komentar-komentar yang menimbulkan permusuhan, yang menjelekkan orang lain, mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok yang lain,
satu orang dengan orang yang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain, tangannya menyebarkan aib, ya, umat manusia dengan tangannya dia menyebarkan aib, naudzubillah min dzalik, maka yang seperti inilah yang menyebabkan rahmat, ya, rahmat itu turun tapi nggak nyampe pada kita. Rahmat turun di Indonesia tapi nyampe pada orang-orang tertentu, kita nggak dapat rahmat, naudzubillah min dzalik.